Nama baik Kepolisian Republik Indonesia nampaknya kembali tercoreng gara-gara ulah anggotanya sendiri. Kamis 19 Februari 2026 insiden memilukan dialami seorang pelajar berusia 14 tahun di Tual, Maluku. Ia meregang nyawa lantaran diduga dianiaya anggota Kompi 1 Batalion C Pelopor Brimob Polda Maluku. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut sanksi tegas dan ancaman pemecatan sebagai anggota Polri harus diberikan kepada pelaku penganiayaan. Selain itu, Yusril menyebut jika pelaku harus diadili di pengadilan pidana dengan sanksi pidana tertentu. Sementara itu, atas insiden ini publik meminta agar Brimob ditarik dari urusan masyarakat sipil. MPR pun merespons positif hal ini. Sebenarnya bagaimana tugas Brimob sesuai dengan peraturan? Lalu terkait insiden ini bagaimana soal update reformasi Polri yang katanya sudah rampung? Kita bahas. Ketua Umum Pengurus Besar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau PBYLBHI M. Isnur Minggu 22 Februari mendesak adanya reformasi struktural di tubuh kepolisian termasuk evaluasi peran Brimob dalam penanganan masyarakat sipil serta perbaikan sistem untuk mencegah kekerasan aparat. Tentu kita sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota Brimob ya di Tual di Maluku, pasukan khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya. Jadi jangan sampai Brimob digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran ya, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. Jadi tarik semua pasukan Brimob dari urusan-urusan dengan masyarakat ya. Menanggapi usulan ini, Ketua MPR RI Ahmad Muzani meyakini Polri akan mendengarkan harapan publik. Ia menyampaikan bahwa setiap masukan yang datang dari masyarakat merupakan bagian penting dalam proses evaluasi, sehingga ke depan kebijakan yang diambil diharapkan bisa menjawab kekhawatiran sekaligus menjaga kepercayaan. Harapan masyarakat perlu diperhatikan dengan baik karena itu adalah harapan yang juga memberi kebaikan kepada aparat kepolisian. Dan saya kira pimpinan Polri akan mendengar, mempelajari pandangan-pandangan itu dengan baik, bijak, dan pada waktunya akan mengambil tindakan atau keputusan yang benar. Yang benar itu artinya baik untuk masyarakat, baik untuk penegakan hukum, dan juga baik untuk kepolisian. Sabarlah sebentar karena pasti kepolisian dalam ini pimpinan Kapolri dan jajarannya memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang semua terjadi di lapangan. Brimob atau Korps Brigade Mobil bertugas membina dan mengarahkan kekuatan taktis atau teknis untuk menanggulangi gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi, seperti terorisme, penjinakan bom, separatis, dan kerusuhan massa. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Brimob berfungsi memperkuat satuan kewilayahan dengan kemampuan manuver cepat, perlindungan khusus, dan penanganan kejahatan bersenjata. Sebagai satuan elit Polri, Brimob wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum dalam setiap tindakan taktis yang dilakukan. Seperti diketahui, Bribda Masyasi Ahaya diduga memukul seorang pelajar Madrasah Sanawiyah di Tual, Maluku, berusia 14 tahun berinisial AT. Menggunakan helm taktikal saat korban tengah mengendarai sepeda motor di sekitar kampus Universitas Dr. Husni Ingratubun, Kota Tual. Pemukulan diduga dipicu oleh tuduhan keterlibatan balap liar. Akibat pemukulan itu korban kehilangan kendali, terjatuh, dan nyawanya tidak tertolong. Direktur Imparsial Ardimanto mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengatakan insiden di Tual telah mencoreng upaya reformasi Polri. Ia mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM untuk turut menginvestigasi mengapa satuan Brimob yang sejatinya bertugas menangani keamanan dalam negeri dalam konteks kericuhan massa justru bertindak represif di luar koridor tugas pokoknya. Terkait reformasi Polri, Menteri Yusril menuturkan Komite Reformasi Polri terus membahas perbaikan citra dan sistem mencakup pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, hingga pengawasan. Komite kini tinggal memfinalisasi laporan akhir pokok-pokok pikiran reformasi Polri untuk disampaikan kepada Presiden. Sebelumnya, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidik, Kamis 19 Februari menyebut bahwa komisi telah merangkum rekomendasi reformasi.
Satu poin utama adalah usulan revisi Undang-Undang Polri sebagai landasan hukum reformasi yang lebih komprehensif. Selain itu, Komisi Percepatan Reformasi Polri merekomendasikan reformasi internal meliputi revisi puluhan peraturan kepolisian atau Perpol dan peraturan kepala kepolisian atau Perkap. Mereka juga menyiapkan rencana aksi yang akan dijalankan oleh Kapolri yang baru. Sahabat Kompas, kita nanti kelanjutan proses hukum Bribda Masya Siahaya secara transparan ke publik. Apakah keluarga korban AT mendapatkan keadilan? Apakah nantinya pembatasan peran Brimob bisa segera direalisasi? Dan ujungnya apakah reformasi Polri benar-benar mau dan bisa dilakukan?